Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rizky Prasetya. Saya selaku penanggung jawab dari Praktikum Elektronika Dasar tahun 2021 ini. Dan selanjutnya saya akan perkenalkan teman-teman saya selaku koasisten saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanisa Syabilah. Saya di sini sebagai koasisten 1 di Praktikum Elektronika Dasar tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Firdausya. Saya di sini sebagai koasisten 2 Praktikum Elektronika Dasar tahun 2021. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pada praktikum elektronika dasar, yaitu penjelasan tentang resistor, jenis-jenis resistor, cara menghitung resistor dan warna-warnanya yang sudah ada di belakang saya tabelnya, serta kita akan mempelajari bagaimana cara rangkai komponen resistor dan komponen lainnya pada protoboard. Untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke penjelasan. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu resistor. Sesuai dengan namanya, resistor diambil dari kata resistance atau penghambat. Itu adalah komponen pasif yang berguna untuk menghambat sebuah arus listrik yang melewati komponen tersebut. Jadi jika ada sebuah komponen yang dialiri sebelum komponen tersebut ada resistor, berarti resistor di situ berguna untuk menghambat arus listrik untuk ke komponen yang selanjutnya. Dan pada saat itu nanti ada perhitungan untuk nilai resistansi di dalam resistor tersebut, dan juga resistor memiliki satuannya yaitu ohm. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai resistansi pada resistor tersebut. Cara menghitungnya bisa dilihat dari tabel ini. Kita punya tabel, ada warna, ada cincin 1, cincin 2, cincin 3, dan cincin 4. Semuanya juga memiliki nilai yang berbeda. Lalu maksudnya itu apa sih? Kita buka di sini caranya. Misalnya dalam suatu resistor kita memiliki ada 4 warna. Misalnya kita masukin warna jingga pada cincin 1, ada warna coklat di cincin kedua, lalu ada warna merah. Ada warna merah pada cincin ketiga, dan ada warna emas pada cincin keempat. Di sini kita punya ada warnanya ada 4 cincin. Nah, kita jelasin dulu nih sebelum kita masuk ke sini. Cincin 1, cara menghitungnya itu cincin 1 dan cincin 2 itu adalah nilai awal dari resistor tersebut. Di sini kita punya contohnya jingga dan coklat. Cincin 1-nya dan cincin 2 kita lihat di sini. Warna jingga cincin pertamanya yaitu 3. Cincin keduanya dari warna coklat yaitu 1. Berarti kita tulis 1. Ini kita simpan dulu. Nah, angka ini. Lanjut kita ke cincin 3. Cincin 3 berguna sebagai pengalih dari nilai ini. Pengalinya kita lihat ada di sini. Kita lihat cincin 3 kita punya warna merah. Warna merah di sini. Cincin ketiganya itu 10/2. Berarti 31 nilai yang tadi kita masukin di sini dikali 10/2 sama dengan 3100 ohm. Ini adalah untuk nilai resistor tersebut. Lalu gunanya yang terakhir apa sih? Cincin keempat yaitu kita punya warna emas. Ada beberapa gelang yang warnanya tidak memiliki cincin keempat. Itu dikarenakan cincin keempat adalah toleransi. Toleransinya itu maksudnya toleransi arus yang bisa dilewati oleh komponen tersebut. Pada saat penghitungan toleransi itu juga kita ada memiliki yang namanya batas atas dan batas bawah. Batas atas berarti maksudnya adalah nilai maksimal yang bisa dialiri, yang bisa ditahan oleh komponen tersebut, dan
batas bawah adalah nilai minimal yang bisa ditahan oleh resistor tersebut. Jadi kesimpulannya, cara menghitung nilai resistansinya adalah cincin 1, cincin 2 dikali dengan cincin 3. Setelah kita dapat itu, kita lihat jika memang ada toleransinya, kita hitung nilai toleransinya. Jadi seluruh tabel ini harus kalian hafal supaya gampang untuk menentukan nilai resistansinya. Itu untuk penjelasan perhitungan resistor. Sekarang kita lanjut ke cara menghitung resistor jika dia ada di dalam sebuah rangkaian komponen. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Bisa di skip dulu untuk kita bikin. Di sini kita punya ada seri, ada paralel, ada campuran. Salah tanggap kalau campur doang. Di sini cara menghitung seri itu cuman tinggal ditambah-tambahin aja. Misalnya kita punya 1R, R1 itu untuk resistor, R1 ditambah R2 tambah R3, ngitungnya dari positif ke negatif. Jadi dari sini ke sini. Jadi jangan lupa untuk menghitung seri, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik tambah R sampai R. Jadi dihitung total dari rangkaiannya, ada berapa banyak komponen itu nanti tinggal ditambahin aja. Lalu paralelnya di sini kita punya R1, R2, R3. Untuk menghitung paralel itu cukup rumit, yaitu R totalnya, paralelnya itu adalah 1 per R total. Nah, R totalnya itu kita dapat dari mana? R totalnya itu adalah 1 per R1, 1 per R2, sampai 1 per R yang paling terakhir, sebanyak apapun dia nanti. Nah, kita tinggal samain penyebutnya untuk menghitung supaya mereka bisa ditambahin, dan itu adalah hasilnya. Jadi saya tulis rumusnya yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per ditambah sampai 1 per R. Ini untuk R totalnya. Lalu kalau udah dapat R totalnya udah dapat, kita masukin di sini. Kan nanti hasilnya jadinya misalnya di sini kita punya 2/3. 2/3 kita udah dapat. 2/3 di sini jadinya 1/2/3. Lalu bagaimana caranya? Kita tinggal balik aja 3 jadi 2-nya untuk sesuai dengan pelajaran aljabar. Jadi R paralel adalah 3/2 gitu, untuk menghitung R total dari paralel. Oke. Ini bisa dicatat dulu ya. Kalau kita masuk ke campuran, ini tinggal kita gabung aja antara seri dan paralel. Jadi pertama saya jelaskan sini. Di sini kita punya seri. Dari sini R1 dan R2 kita punya seri. Setelah dia ada di seri di sini, dia masuk ke paralel. Nah, di sini kita hitung dulu R paralelnya. Seperti rumus yang di sini. Jika sudah dapat R paralelnya, kita tinggal seriin lagi ke nilai sini. Jadi secara simpelnya kita hitung paling pertama di sini R paralel. Setelah kita hitung R paralel, kita tambahin aja dengan semua nilai seri yang ada di sini. Itu adalah jadi R total dari rangkaian. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut cara membaca rangkaian jika diterapkan ke papan PCB-nya. Di sini kita punya contoh ya. Kita yang simpel aja dulu. Yang penting kalian tahu basicnya. Di sini kita punya rangkaian resistor dengan adanya seri dan paralel, atau kita sebutnya campuran. Oke.
kalian bisa lihat ini baik-baik, dicatat, nanti kita jelaskan ke papan di sini. Oke teman-teman, sekarang kita ada di depan kita ada ADTS namanya di sini. Di sini kita nyoba rangkaian yang tadi di papan tulis. Ini saya udah convert. Kita udah gambar ini. Ini baterai positif. Ada R1, R2, R3, R4. Dengan rangkaiannya itu rangkaian campuran antara seri dan paralel. Tapi kita di sini tidak menghitung ini. Kita menerapkannya ke dalam protoboard atau breadboard. Nah, di sini saya mau jelasin dulu cara pakainya itu gimana sih. Cara pakai breadboard itu ada yang namanya satu jalur dan beda jalur ya. Contohnya satu jalur kayak gini. Lihat gambar yang di sini. Di sini adalah contohnya dia satu jalur. Di sini dan di sini itu dia berangkai secara seri. Jadi di sini saya coba buatin contohnya yang satu jalur dan beda jalur ya maksudnya. Di sini saya punya dua contoh. Di sini nanti untuk penerapannya itu ada yang seri, ada yang paralel kalau yang udah tahu. Nah pada saat di sini jika ada yang seperti ini, ada titik seperti ini dan titik seperti ini, berarti dia ada di satu jalur. Berarti dua komponen ini R1 dan R2 ujung komponennya itu ada yang satu jalur ke arah sini. Misalnya di sini catu daya positif. Lalu ujung yang lainnya juga satu jalur terhadap misalnya di sini catu daya negatif. Tapi kalau di sini dia beda jalur. Ini kaki satu, ini kaki dua. Lalu kan resistor juga di sini ada kaki satu, kaki dua. Yang nyambung cuman kaki satu dan kaki dua dari resistor yang berbeda. Ini yang disebut seri. Mungkin kalian agak sedikit bingung, kita lanjut ke ADTS-nya. Di sini breadboard-nya saya jelasin dulu cara gunanya. Kalau kalian ingin yang disebut satu jalur, ini cara membacanya seperti ini, itu satu jalur. Ke samping sini satu jalur, tetapi kalau udah beda tempat kayak gini, itu udah beda jalur. Jadi satu jalur di sini satu jalur, tapi di sini udah beda jalur dan seterusnya. Untuk itu. Tapi kalau untuk beda jalur, dia pindah satu lubang saja ke bawah atau ke atas, itu dia udah beda jalur. Jadi misalnya saya pasang resistor di sini kakinya, lalu kaki satunya di sini itu udah beda jalur. Gitu. Lalu untuk pembacaan yang kecil ini, dia biasanya digunakan untuk power supply. Di sini bisa kelihatan ada tanda positif dan tanda negatif. Nah, ini dia bedanya kalau ke kanan, ke samping, dia beda jalur. Tapi kalau ke bawah, dia justru satu jalur. Sini contohnya tuh. Misalnya saya pasang di sini positif. Ya udah, ini satu jalur yang sebelah kiri sampai bawah itu dia positif. Kalau di sini saya pasang negatif, ya udah di sini sampai bawah itu negatif. Gitu untuk cara penggunaan breadboard. Lalu sekarang jika sudah paham bagaimana satu jalur, dua jalur dan penggunaan breadboard, sekarang saya menjelaskan ke rangkaian tadi. Rangkaian tadi bisa kita lihat di sini. Di sini ada catu daya positif. Dari catu daya positif, saya umpamakan ini adalah catu daya positif. Catu daya positif bertemu satu jalur dengan salah satu kaki resistor. Perlu diingat, setiap komponen memiliki setidaknya sedikitnya dua kaki satu dan kaki dua. Dan di sini catu daya positif bertemu dengan salah satu kaki dari resistor. Saya umpamakan ini adalah catu daya positif. Dia satu jalur di sini, lihat, bisa dilihat ya. Satu jalur dengan salah satu kaki resistor. Lalu dia akan masuk ke resistansi, lanjut ke kaki satunya. Nah, kaki salah satunya ini kita bebas mau naruh di mana aja. Yang penting dia harus beda jalur. Nggak boleh di jalur yang sama di sini. Jadi saya pindahin ke sebelahnya. Lalu ke sebelahnya di situ setelah ini antara kaki ini dan kaki ini bertemu dengan bertemu dengan dua kaki dari resistor yang berbeda. Nah, di sini kita lihat kaki ini dan kaki ini bertemu di salah satu kaki. Berarti kalau saya buat jalurnya seperti ini. Ini resistor yang tadi kita pasang. Lalu ini resistor yang belum
terpasang salah satu kakinya kita pasang satu jalur. Lalu yang kedua kita pasang satu jalur. Ini yang disebut paralel. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lihat dari dua rangkaian ini, komponen ini, dia menuju lagi ke salah satu titik. Berarti nyambung lagi salah satu ke satu titik jalur. Saya buat lagi di sini karena dia satu jalur. Ini sama ini sudah terpisah dari sini. Tapi di sini dia menjadi satu lagi. Di sini kelihatan ya. Lalu setelah jadi satu jalur, dilanjut ke salah satu kaki resistor di sini. Sini saya tambahkan salah satu kaki resistor. Lalu dari salah satu kaki resistor ini, satunya lagi nyambung ke catu daya negatif. Nah, di sini yang warna kuning saya umpamakan sebagai catu daya negatif. Begitu untuk penjelasan cara penggunaan breadboard dan cara merangkai di atas breadboard sesuai dengan rangkaian yang sudah dijelaskan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jika kalian ada yang belum paham atau ingin bertanya seputar lab, praktikum, dan lain-lain sebagainya, bisa hubungi kami di Instagram yaitu @laboratorium_sk, atau kalian bisa tanya-tanya lewat kolom komentar yang nanti akan dijawab oleh penanggung jawab atau koasisten kami. Saya selaku penanggung jawab praktikum ini ingin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.